Welcome to Jari Pelawi Chess. Tahun 1953, Mikhail Tal kembali mengeluarkan jurus andalannya. Kali ini pesulap Riga tersebut melawan Mark Parsman, di mana pada pertandingan ini begitu banyak spekulasi yang dilakukan Mikhail Tal. Bagi teman-teman, berkonsentrasi dan siap untuk pelajari langkah yang dilakukannya. Mikhail Tal memegang bidak putih dan Parsman memegang bidak hitam. Mikhail Tal memulai langkah E 2 langkah dan Parsman pion C 2 langkah. Pembukaan Sisilia. Kuda naik ke F3 dan pion D 1 langkah. Pion D naik 2 langkah. Dan kali ini Parsman pion kali pion. Jika teman-teman melihat pembukaan ini lumayan dibilang terbuka ya teman-teman, karena baru beberapa langkah mereka sudah saling bertukar pion. Dan kali ini Parsman menaikkan kuda ke F6 dan Mikhail Tal juga menaikkan kuda ke C3. Pion A 1 langkah. Perhatikan teman-teman, langkah yang dilakukan Mikhail Tal lebih mengutamakan perwira kuda naik ke lini serang depan. Dan kali ini Parsman mengancam kuda dan kuda bergeser ke F3. Parsman menaikkan kuda ke D7. Dan kali ini jawaban Mikhail Tal, gajah diaktifkan ke D3. Parsman menaikkan gajah ke E7 dan Mikhail Tal rokade pendek. Parsman juga melakukan rokade pendek. Kali ini posisinya Raja Mikhail Tal bergeser ke H1. Langsung saja Parsman menaikkan pion B 2 langkah dan dihalau oleh pion A 1 langkah. Parsman menaikkan menteri ke C7 dan pion kali pion. Pertukaran pion terjadi lagi. Kali ini kuda bergeser ke H4, membuka serangan dari sayap raja, dan Parsman menaikkan kuda ke C5. Gajah dinaikkan ke G5 mengancam kuda, tapi dikawal oleh gajah dan menteri. Dan kali ini Mikhail Tal menaikkan kuda terus ya teman-teman, dan berharap terjadi pertukaran dan dilayani oleh Parsman. Kali ini kuda dan gajah sudah bertukar. Kuda kembali lagi ke D7 dan gajah kali gajah. Mikhail Tal menyederhanakan pertandingan ya teman-teman. Tetapi di sini kalau kita bisa amati, posisi jalur kanan sepertinya lebih diunggulkan putih. Karena menteri langsung naik ke G4. Mengancam pion lemah dan pion lemah naik. Kali ini pion dibiarkan begitu saja, tetapi itu tidak mungkin terjadi karena open ya posisi rajanya. Dan kali ini pion H 2 langkah. Mikhail Tal melakukan serangan yang begitu luar biasa teman-teman. Kalian amati langkah yang dilakukan Mikhail Tal. Perhatikan posisi bidak yang ada di posisi H, berusaha terus menerobos ke atas. Dan kali ini mengganggu. Teman-teman bisa lihat, kuda dikasih gratis sama Mikhail Tal. Membiarkan kuda dengan berusaha memakan pion dan disambut oleh Parsman ya. Kuda diterima dan kali ini pion kali pion. Tetapi posisinya di sini Mikhail Tal kehilangan benteng dan belum menukar ya. Benteng kali benteng. Dia lebih mengutamakan skak dulu karena mengambil posisi aman pionnya ya. Karena perjuangan dia juga tadi untuk melepas kuda tujuannya ya seperti ini, agar mendapat jalur G dengan posisi pion aman dikawal oleh menteri. Dan kali ini pengorbanan yang luar biasa dilakukan oleh Mikhail Tal, mengorbankan gajah. Agar apa teman-teman? Pion yang ada di jalur H bisa berjalan mulus ke depan dan bergandeng dengan pion yang ada di jalur G. Dan kali ini kuda bergeser ke E4.
Seperti yang saya bilang tadi, Mikhail Tal langsung mengarahkan pionnya satu langkah lagi, berusaha merapat ke pion G. Dan kali ini jawaban dari Pasman mengancam menteri dengan kuda. Lalu kuda posisinya skak ke depan, sekaligus mengambil satu peluang untuk memajukan pion H, teman-teman. Nah, itulah hebatnya pemikiran dari Mikhail Tal ini yang beberapa belum bisa memikirkan seperti itu, teman-teman. Dan kali ini raja dinaikkan satu langkah dan benteng berjaga-jaga untuk posisi kuda yang ada di E4. Dan kali ini Mikhail Tal fokus ke jalur H, tetapi sepertinya dia melihat situasi ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu penutupan yang dilakukan hitam karena tidak ada pilihan, teman-teman, harus kuda ke H7. Dan kali ini benteng mengganggu posisi menteri ya, sekaligus mengambil jalur D8. Itu titik rawan dan menteri langsung menjaga jalur D8 bergeser ke A8. Teman-teman bisa pause video ini, langkah apa yang dilakukan Mikhail Tal sehingga langkah inilah yang menyebabkan dramatis untuk hitam. Kalian bisa pause videonya. Baik teman-teman, fantastis move. Kali ini kuda bertukar dengan menteri. Jika menteri memakan, konsekuensinya pasti ada kalau langkah Mikhail Tal. Seperti yang saya bilang tadi ya, jalur benteng D itu akan langsung turun ke D8. Pasman tetap memakannya, dan kali ini seperti serangan yang dilakukan Mikhail Tal, sudah memikirkan 6 langkah ke depan. Otomatis posisi raja harus bergeser ya, teman-teman. Kalau ditutup sama aja langsung dimakan oleh benteng ya, tidak bisa ditutup. Dan langsung promosi, teman-teman. Pion yang ada di jalur G promosi menteri. Jika kita masih melihat di sini, posisinya masih menang perwira satu hitam ini ya. Tetapi kehebatan Mikhail Tal telah memikirkan beberapa langkah. Pengorbanan kuda dia tidak akan berikan sia-sia dengan pengorbanan menteri tadi. Kali ini pilihan raja tidak banyak karena digiring terus posisi skak dan hanya bisa ke F4. Dan bocil diandalkan kali ini, teman-teman. Bocil G dinaikkan satu langkah, posisi skak. Dan raja juga tidak banyak pilihan, hanya bisa ke E3. E3 atau F3 juga sama ya, teman-teman. Kali ini posisinya diskak oleh benteng. Nah, di sini sudah sangat memprihatinkan karena sudah ada pengorbanan menteri, teman-teman. Dan di posisi langkah ini, pertandingan ini, Mark Pasman menyerah. Kenapa menyerah? Teman-teman bisa melihat kondisi walaupun dilanjut sepertinya sudah tidak memungkinkan, teman-teman, karena jalur raja sudah sangat terbuka. Jadi tinggal mengambil posisi skak terus. Oke, saya akan mengambil alternatif langkah yang paling mungkin dilakukan oleh putih biar teman-teman tidak penasaran. Menteri ke D8. Dan kali ini benteng harus ke F7. Lalu mengambil posisi jalur skak. Dan satu persatu pion bakalan bisa tumbang ya, teman-teman ya. Karena posisi raja sudah sangat terbuka, jadi tinggal mengarahkan apa yang mau diambil dengan posisi skak raja. Maka dari itu Pasman juga sudah berpikir tidak mungkin bisa mengambil posisi remis apalagi menang. Makanya dia menyerah di posisi langkah yang tadi. Baik teman-teman, terima kasih telah berkonsentrasi untuk menonton video ini. Semakin banyak kalian melihat video-video legendaris, saya yakin semakin bertambah ilmu kalian. Tetap tinggalkan jejak kalian, komentar, like juga. Bagi yang subscribe, tolong subscribe agar nanti saya mengupload video kalian tidak ketinggalan ya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless.